Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bani Safi'i dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NPM 201302507. Saya di sini akan mempresentasikan 10 tools cyber security. Baik, yang pertama ada SQL Ninja. Cyber security software pertama adalah SQL Ninja. SQL Ninja itu bersifat open source. SQL Ninja dapat Anda gunakan untuk melakukan uji coba hacking metode penetrasi ke sistem database SQL Anda. Software ini bekerja pada beragam OS seperti Windows, Linux, dan Mac OS X. Beberapa fitur yang bisa Anda dapat dengan menggunakan SQL Ninja adalah yang pertama ada sistem fingerprint remote untuk SQL Server, yang kedua ada fitur reverse dan direct shell untuk TCP dan UDP. Lalu yang ketiga ada akses pengambilan data dari database secara remote. Yang keempat, format custom XP CMD Shell khusus jika versi asli dari ESP CMD Shell Anda telah dinonaktifkan. Port yang terakhir ada port yang dapat digunakan sebagai reverse shell. Lalu yang kedua ada Barb Switch. Yang pertama itu mendukung kinerja lintas platform. Lalu yang kedua bisa men-scan HTTP request dan respon. Yang ketiga mampu menampilkan semua jenis cyber attack yang terdeteksi. Yang keempat bisa digunakan saat proses crawling indexing website di Google sehingga website tetap terlindung. Barb Suite ini bekerja dengan men-scan beragam konten website untuk mengetahui adakah injeksi malware yang sukses masuk diam-diam ke platform website. Sistem kerja Barb Suite ini sangat ringan dan stabil sehingga cocok untuk dijalankan pada semua website dari semua browser. Selain itu, kita juga dapat merasa sangat nyaman memakai software ini karena software ini mempunyai tampilan UI atau UX yang baik. Yang ketiga ada Nessus. Nessus menawarkan pengujian pada aspek-aspek khusus lain yang belum terdapat di software lain, yakni pengecekan keamanan pada alamat IP, website, data-data penelusuran sensitif, dan komplain cek lainnya. Tujuan utama Nessus ini itu untuk menemukan kelemahan pada software yang kita buat, missing tag, keberadaan malware, dan juga konfigurasi-konfigurasi yang salah pada OS. Yang keempat ada Isonetic. Isonetic itu sebuah web scanner yang bisa mendeteksi beragam serangan hack dalam hitungan menit. Cara kerjanya dengan melakukan scanning secara mendalam pada proses crawling sistem web berbasis HTML dan scan Ajax client side. Bahkan Anda bisa mengkombinasikan software ini pada platform lain yang digunakan untuk mengembangkan website. Yang kelima ada W3AF. W3AF ini tool pengecekan gratis. Software ini ada banyak bentuk serangan hack yang bisa ditangkap oleh software ini, seperti SQL injection, XXS, PHP yang salah dikonfigurasi, error aplikasi yang belum ditangani, dan hack disable credential. Yang keenam ada Nikto. Nikto itu adalah tool open source yang mampu melakukan scanning pada saat melakukan pentas pada web server. Proses scanning ini juga termasuk pemindaian outdated software dan juga kesalahan konfigurasi. Nikto juga dilengkapi dengan plugin anti IDS yang memungkinkan kalian melakukan scanning pada mode stealth sehingga proses scanning tidak dideteksi oleh firewall yang mungkin terpasang pada web target. Yang ketujuh ada NCAT, tool simple yang dapat melihat dan merekam data pada koneksi jaringan TCP atau UDP. NCAT itu berfungsi sebagai backend listener yang memungkinkan port scanning dan juga port listener. Lalu yang kedelapan ada Nmap. Software ini bisa melakukan scanning, auditing, dan juga mengeksplor
mengeksplorasi jaringan internet Anda untuk mengetahui host yang terkoneksi ke jaringan. Jasa yang disediakan oleh host ini tipe firewall dan filter yang digunakan host, versi OS yang digunakan, dan masih banyak lagi. Nmap pun banyak digunakan untuk mengecek open port secara berkala, memonitor pelayanan host, memaintain jadwal service update, dan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem administrasi lainnya. Yang kesembilan ada Wireshark. Software ini memiliki dasar yang kuat dalam networking, sangat penting untuk menjadi enterprise yang kompeten. Software ini juga salah satu tool terbaik untuk menganalisa jaringan dan dapat membedah paket data menjadi frame dan segmen yang memberikan informasi terperinci tentang bit dan byte dalam sebuah paket. Lalu yang terakhir ada John the Ripper. John the Ripper adalah tools untuk melakukan password cracking. Tools ini cukup populer karena mendukung custom wordlist dan dapat digunakan untuk melakukan cracking pada sebagian besar hash populer seperti MD5 dan SHA. Baik, sekian mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.